Hai, Halo, welcome to podcast tiga Tiga orang. Episode pertama ya, perdana. Dari perkenalan diri dulu, nama gue Tania sebagai host. Gue generasi mepet sih, milenial sama Gen Z karena tahun 96. Jadi gue nggak tahu generasi apa, gentayangan. Generasi transisi Iya. namanya. Jadi gue jadul juga, terus tahu digital juga kayak gitu. Nah, yang kedua nih dari temen Mas gue, Kris. Mas Om Kris. Kris. Om Kris. Dia umur tahun 89, umurnya udah ketebak lah ya, 35. 36, 36. Ya. Nah, terus ada satu lagi si paling Gen Z. Hai, aku Salwa, aku kelahiran 2000, yang pastinya Gen Z. Gen Z banget gitu. Gen Z pernah nonton kartun gak sih? Nonton lah. Nonton lah. Apa? Aku suka baca webtoon aja sih. Upin Ipin ya? Lebih ke webtoon. Itu bukan kartun lah. Bukan lah. Apa? Upin Ipin bukan Bukan animasi. kartun. Oh, gitu. Iya. Beda emang. Beda Kartunnya lah. Doraemon yang Iya, dua. iya, aku suka nonton Iya. Doraemon, SpongeBob. Yang 2D doang. Upin Ipin bukan. 3D Bukan dia. itu. Mandi. Masuknya kartun. Lu kayak kemarin film itu Jumbo? Sama 3D Itu animasi. Bukan kartun? Bukan. Oh. Dan Nah, Doraemon ini ada kan yang animasi. bedanya umur Iya, awal. sama aja lah itu kartun. Iya, Bukan. Ih. So, kita mau ngebahas Iya. apa nih? Karena kita perbedaan umurnya 3 generasi nih, 3 orang ini, ya kan. Jadi kita bahas perbedaan umur. Kayak gue udah masuk 30 dan dia 35, terus Yes, ini betul. 25. Kan kayak masa quarter life crisis ya. 5 tahun lagi juga nggak berasa 30. Lu ingat gak sih pas umur 25 tuh lagi ngapain dan mikirin apa? Gua umur 25 itu lagi di fase ngedevelop diri gue untuk pekerjaan gue yang sekarang. Jadi dia itu lagi merintis. Jadi gue tuh waktu itu kerja di F&B ya hampir kayak gue misalkan di 2 perusahaan, yang satu perusahaan utama yang ada kontrak, gue diem-diem habis itu kayak kerja lagi di pagi harinya. Kalau yang di perusahaan utamanya gue masuk pagi, di yang part time-nya gue ibaratnya masuk siang. Kan banyak orang sekarang bilang kerja keras, kerja cerdas bukan kerja keras. Buat gue tuh harusnya sama aja sih. Ada orang kerja keras kalau emang dia nggak bisa Cerdas. mikir atau belajar dari itunya. Kalau gue tuh dari dulu karena udah dari kecilnya mungkin ya, karena biasa dikepepet ataupun itu, jadi gue ngerasa gue harus keluar dari ini. Kayak misalkan gue lagi main gundu ataupun lagi main apa sesuatu sama teman, kayaknya gue nggak mungkin kalah terus nih. Gue harus mikir nih biar gue bisa menang kayak gimana. Walaupun ya kadang harus ada pakai cara curang gitu Jiwa mungkin. kompetitifnya ada ya berarti. Ya mungkin kalau lu kompetitifnya di sekolah, kalau gue di sekolah tuh bodo amat. Kalah nggak ranking bodo amat gitu. Cuma kalau kayak di luar itu main bola apa segala macam, gue cari cara biar gimana caranya masa kalah mulu. Ya minimal kalau kalah 10 menang sekali deh. Iya sih. Gitu. Lanjut. Ayo lanjut ke Salwa, si Salwa. paling Gen Z. Yuk, di umur 25 Oke. lo lagi mikir apa nih? Oke, yang umur sekarang ya sebenarnya belum 25 tapi mau 25. Ya. Sebenarnya kalau untuk aku sendiri sebenarnya ini telat banget ya. Karena kalau lihat dari teman-teman udah pada punya karir, udah punya skill masing-masing. Jadi di umurku sekarang aku baru mulai mencari skillku tuh apa. Terus arahnya tuh mau kemana nih? Karena dari dulu tuh kayak nggak ada arahnya ya mau kemana, jadi nggak diseriusin gitu. Dan gue juga mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu dengan kayak bener-bener belajar, tapi ternyata nggak masuk. Jadi ya udah, yang penting lulus aja, dapat nilai bagus, alhamdulillah. Dan ya udah, sekarang mencoba untuk mencari skill yang Tapi sebenarnya sekarang benar-benar kerja kan? kerja sesuai sama kuliah sebenarnya. Cuma karir kan itu kita belum bisa ngeklaim kalau itu kan karir kan, karena ya gue belum bisa dibilang karena itu belum sepenuhnya menghidupi aku gitu. Karena menurutku kalau misalkan itu karir ya aku udah hidup dari situ bener-bener mandiri dari situ, terus juga bisa ngebantu keluargaku dari situ. Misalkan sekarang tuh karirku cuman jadi administrasi. Jadi apa yang harus aku lakukan biar karirku tuh naik
kayak gitu. Kayak aku mulai kursus bahasa Inggris, terus juga mempelajari beberapa yang ada di kuliah yang aku dapetin gitu kan. Nggak semua aku nggak ngerti kan, ada beberapa yang aku ngerti dan aku tuh pengen itu tuh kayak aku gali terus gitu. Nah, kalau di umur lu yang sekarang nih, Bang Kris, ada nggak yang hal yang lu paling takutin atau pressure gitu di umur 35? Sebenarnya sih udah nggak ada. Ya balik lagi ke poin tadi ya. Mungkin karena ini gua nggak mau menyalahkan orang tua gue ataupun apa ya. Jadi gue di saat SD itu gue udah punya adiknya dia. Terus kayak gua ngerasa kayak apa-apa harus mandiri, yang diutamain harus adik gue. Jadi gue udah alamin itu dari kecil. Jadi gue ngerasa ya gue itu udah harus mandiri dari kecil dan sampai akhirnya gue sekolahin adik gue, bantuin orang tua gue. Jadi gue ngerasa ya nggak perlu ada pressure. Jadi gue ngerasa ya mungkin hidup gue udah ditakdirin atau diciptain itu sama Yang Maha Kuasa buat memberi atau ngebantu orang. Jadi gue anggapnya itu gue cuman kayak lakuin yang terbaik di skill atau kerjaan gue kasih yang terbaik karena kalau ngomongin cita-cita pasti ya orang pasti pengen ini, pengen itu. Kalau belum nikah apa, kalau orang bilang kan gitu kan, udah umur segini belum nikah bla 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 bla. Ya gue udah lebih kayak nikmatin hidup gue, nggak ada target. Kalaupun nanti gue misalkan contoh belum nikah-nikah, ya udah gue nggak hidup dalam pikiran orang, tapi gue bukan nggak nikah itu karena nggak nyari gitu, tapi lebih ke arah ya udah terus kayak misalkan karir gue kok belum segini ya itu contohnya tuh di karir gua. Mungkin gua salah satu orang yang di dunia F&B atau di itu kan nggak stuck, malah karir gue yang paling tinggi. Cuman gua nggak pernah berharap karir gua di situ. Oh gitu, sebenarnya nggak Iya, ngarep. cita-cita gua tuh cuman pengen punya warkop doang. Kirain jadi pemain bola. Maksudnya pas Jadi pakai baju timnas di soalnya. awal gua usaha warkop dulu sama temen gua, ya kita pengen usaha itu jalan doang. Sekarang walaupun gua sekarang kerja sama orang, tapi kan kayak gua kerja di beberapa outlet ataupun coffee shop yang gue pegang udah di atas 10 lah ibaratnya. Ya itu kan sama aja kayak ya kayak usaha sendiri juga walaupun Iya. digaji sama orang, tapi gua nggak expect kayak gitu intinya sih. Ya itu kadang suatu hal yang gua rasa gua nggak planningin ataupun gua nggak targetin, gue dulu udah nikmatin itu gitu. Jadi gue cuman lakuin yang terbaik. Gua nggak jahat sama orang, gua nggak tahu gua jahat apa enggak. Cuman kadang contoh kayak gua malu atau ke Salwa gua pressure kalian, mungkin menurut kalian jahat. Ya gua udah bodo amat, tapi gua buat gue itu bener atau baik gitu. Itu memberi gue di situ. Cuman ya balik lagi kayak contoh gue ke anak-anak gue yang di tempat kerja ya kayak gitu. Gue bakal ngasih pressure ke mereka. Ya, nggak tahu, cuman gua anggapnya itu nggak jahat gitu. Iya. Selama gue nggak jahat sama orang, selama gue lakuin yang terbaik sama kerjaan gua, ya misalkan gue dipecat ataupun gagal, ya gua nggak bakal pernah nyesel. Jadi itu bukan pressure buat gua, gitu. Aja Iya, hidupnya. Salwa gimana? Untuk aku di umur 25 ini pressure pasti ada ya. Kayaknya setiap orang tuh pasti punya pressure. Enggak deng, ini enggak. Pressure mungkin karena lebih sering lihat sosial media, jadi kayak lihat orang-orang kok jalannya cepet ya, kok aku lambat ya gitu. Sebenarnya itu bukan pressure banget ya, itu jadi pressure karena kok Ke-trigger sendiri iya alam bawah ke-trigger. sadar. Iya karena kok di umur segini aku kayak gini, yang lain enggak gitu. Tapi itu sebenarnya aku kendaliin jadi challenge untuk diri aku sendiri gitu. Jadi kalau orang lain bisa kenapa aku harus enggak kayak gitu. Nah, dari situ aku belajar untuk Nggak eh kepengenan gitu iya, ya. jadi, hal-hal yang negatif tuh aku ubah jadi positif kayak, "Aku juga bisa kok kayak gini-gini," gitu segala macem. Widih. Karena, gimana ya, kalau dari sisi keluarga pun, mereka nggak nuntut ini itu, jadi itu nggak bikin aku pressure juga gitu. Oke, next pertanyaan yang ketiga. Oh. Ada nggak sih hal yang lu rasa belum tercapai di umur sekarang? Yang rasa lu udah tercapai, ternyata belum gitu. Harapan-harapan gitu. Harusnya Ya, di umur segini tuh gua udah begini gitu. Dari gue sih ya nggak pernah ngerasa kayak gitu sih. Gue ngerasa itu kayak penyesalan gak sih ya? iya Sebetulnya. bisa jadi penyesalan, bisa jadi kayak ya buat apa gue mikirin hidup orang. Terus kayak ya
Gue tipe orang yang nggak kasih target sih, termasuk ya nggak tahu itu salah apa bener ya. Kayak ke uang aja gue nggak ngasih target karena ya ada kan orang kan uangnya di-planning bla 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 Iya. gitu-gitu kan. Kalau gue tipe orang yang ya itu dari dulu di-planning-in juga habis-habis juga. Habisnya juga bukan karena Lo gue, nggak pressure itu buat lo gitu? Apa sebel? kagak. Tapi gue selalu ngerasa ya ataupun Tuhan ataupun apapun itu dalam bentuknya ya, ya nanti dikasih lagi Memang gitu. perputaran uang aja Iya emang gitu. kayak harus ada yang dikeluarin nanti balik lagi. Iya, Iya. terus gue selalu percaya kayak misalkan gue bisnis bangkrut, ya Hmm. gue anggapnya itu gue lagi amal atau bagi ke orang. Terus nanti ya rezekinya ada lagi. Ya di saat gue ada rezeki ya gue nggak pernah mau lupa buat eh kasih orang misalkan Hmm. gitu. Ya intinya sih gue udah percaya sama prinsip begitu sih. Dalam artian bukan gue bilang gue nggak mau nabung, ya nabung pasti ada pengen. Terus kayak secara ekonomi dengan gue selalu bertambah umur, alhamdulillahnya ataupun bersyukurnya itu ya uangnya selalu nambah, cukup walaupun nggak pernah kurang. Kalau kurang itu kan kita sampai pinjol atau apa kayak gitu-gitu. Iya. Jadi semua yang gue ada di hidup gue ataupun uang gue itu masih under control gue lah gitu. Apa yang lu kira bakal udah tercapai nih sekarang? Ternyata belum. Hah. Di Oh, Princess sebenarnya Princess Salwa. sebenarnya dari dulu tuh mimpinya tuh berubah-berubah ya, kayak Kayak jadi Libra ya, labil. ya betul sekali. Jadi dulu tuh jadi sebenarnya tuh bukan spesifik umur 25-nya, tapi kalau udah gede, kalau udah Mau jadi kerja, apa? iya kalau udah kerja segala macam, pengen kerja jadi kantoran, pengen jadi perawat, Ayo, terus perawatnya. juga Perawat Lewat aku. terus juga pengen jadi content creator. Tapi sebenarnya yang pengen menggebu-gebu banget sih jadi content creator ya, karena kayak eh kelihatannya mudah, tapi ternyata pasti jalanin gak semudah itu. Semua orang sekarang pengen jadi content creator soalnya. Iya, karena Iya, itu kenapa ya? karena itu Karena cuannya banyak sih banyak jujur. banyak Ya. tujuan ini kadang aku suka nggak ngertinya tuh sama orang tuh patokannya uang soalnya. Ya, Iya. terus apa lagi? Enggak, sedangkan gue dulu belajar di F&B itu gue nggak patokan uang. Oh, upgrade skill apa gitu, Ya apa relasi happy dulu. dulu aja Oh, gitu. happy Jadi dulu. kayak lebih kayak ya satu kan mungkin gue dulu STM gitu kan kerja di pabrik gitu kan. Ya buat gue itu suatu hal baru dan gue ngelakuinnya happy terus kayak ya masa gue mau balik lagi ke pabrik ya gue gelutin aja ini toh gue happy sama ini gitu. Jadi yang belum tercapai itu apa sebenarnya? Ya kalau dibilang belum tercapai, ya memang belum ada yang tercapai karena Yang udah merasa ada nggak? kalau udah merasa Tapi mungkin ternyata belum. Keren dapat kerjaan kali ya. keren apa keren Dulu aku poker. ngomong di mata-mata mulu. Lulus kuliah dapat kerjaan kirain udah sukses gitu ya. Lulus sekolah dapat kerjaan sih Lulus itu kuliah ya. dong. Kan dapat kerja sebelum kuliah Oh gitu. iya, kirain udah sukses tapi ternyata masih belum. Iya, Masih jauh. masih jauh gitu. Cuman ya sejauh ini itu udah better, jadi harus tetap semangat, guys. Oke. Semangat. Semangat. Perjalanan masih panjang. Belanda masih jauh. Di Belanda udah dekat, udah Oh, udah masuk deket timnas ya? semua itu. Udah jadi pemain timnas. Oke, lanjut. Kalau lu mau balik bisa balik ke 25 lu bakal ngelakuin apa? Atau lu balik ke masa lalu nih? Oh Lu ya tadi mau bisikin apa? gue bisa balik ke umur 25 mungkin gue bakal nabung beli rumah nyicil mungkin di umur segini dengan rumah yang mahal walaupun gaji gue gede tapi susah buat beli rumah atau Karena tanah. makin mahal ya Iya pressure-nya, gitu. biaya hidup lagi. Gitu. Jadi kalau dari dulu tuh, oh mungkin kalau gue ya gue ada cicilan dan segala macam juga sih motor apa bantu adik atau orang tua. Cuman kayak kalau gue nyicil rumah, gue juga nyicil rumah gue sih, rumah orang tua gue. Tapi ya minimal gue mungkin jadi berkurang mainnya Sukanya ataupun keramik apa, ya. ataupun mungkin di saat umur gue 30 ke bawah itu gue jangan usaha dulu deh. Tapi nggak bisa sih. Itu Iya, kan semua penasaran kan. bukan penasaran, tapi itu pelajaran yang udah kita ambil dari yang sekarang. Cuman ya tadi gue bilang, mungkin uang main gue jadi gue kurangin karena ada cicilan rumah. Iya, satu hal itu paling ya, Iya, jadi cicilan positif rumah ya. lah atau pacaran-pacaran gak jelas gitu misalkan. Fuckboy. Gitu. Ya Ini. kan pasti ada bensin, ada apa kayak gitu-gitu kan pasti ada lah. Salwa Sama. Salwi.
Penyesalan terbesar. Bukan di umur Enggak. 25 deh, sebelumnya kalau lu pengen balik ke Umur 25 umur lu mau SMA, ngapain? Oh, SMA. SMA dulu dia. Heeh. Yun. Sebenarnya bukan Apa milih jurusan kuliah yang baru? kalau Bisa mau aja gitu gua. diubah sih gue pengennya dari SMP. Apa tuh? Ya karena dulu pendidikanku better ya, ikut lomba, dapat juara, selalu masuk 3 besar. Tapi Bagus ya semenjak akademisnya. iya akademisnya itu bagus, non akademisnya juga alhamdulillah juga bagus. Masya Allah. Tapi pas masuk SMP dapat teman-teman baru yang pengen diubah sebenarnya ya itu kenapa aku nggak fokus belajar, nggak nerusin akademisku yang baik dari SD gitu-gitu. Terus Kalau pas lulus SMA-nya ada nggak? pas lulus SMA-nya tuh sebenarnya nggak ada arah. Sebenarnya dari SMA kelas 1 kan aku alhamdulillah masuk IPA 1. Di mana itu yang dianggap yang paling pinter dari semuanya kan. Nah, di situ tuh aku sebenarnya pengen lulus langsung kuliah, dapat jurusan ini segala macam. Kalau penyesalan nggak ada penyesalan, tapi kalau bisa ada yang diubah ya itu. Kenapa kok nggak mentingin akademis kayak gitu? Kenapa sih kok Tahu gampang gitu banget? belajar pas Tahu mau gitu SPMB. belajar, Apa SPMB? bukan dari SMP, SBM dari harusnya SMP dari maksudnya dia harus belajar rajin aja gitu Iya. selama Tapi pas sekolah. pengen ikut yang Semarang itu juga harusnya belajar aja ya. Iya, harusnya belajar aja, jangan kayak Jangan putus iya. asa. Ikut doang bingung. bingung. Terakhir pesan untuk anak-anak kayak kita nih. Dari gue Iya, dari abang-abangan. Dari abang-abangan Buat buat kita kan anak-anak kayak gue mau umur 30 kayak ada ketakutan tuh pasti Salwa juga. umur 25. Heeh. Ya, gue sih cuman bisa bilang ke kalian berdua ya. Apa ya? Ngeri banget, Bos. Gila. Satu sih prinsip orang hidup tuh. Jangan males. Orang lihat gue dari kecil itu kayak orang males. Cuman gue sebenarnya mikirin sesuatu dan ngelakuin sesuatu. Tetap bergerak dan bernapas. National Geographic Iya, betul. Jadi kayak banyak tuh kayak kalian tuh yang tadi gue bilang kerja cerdas, kerja keras. Sebenarnya ya bisa juga kerja cerdas, bisa juga kerja keras atau disatuin, pilih salah satu. Cuman menurut gue ya banyak orang tuh kerja keras, kerja cerdas, cuman dia kagak tahu cerdasnya tuh ngapain gitu. Kadang di Indonesia tuh lu butuh kayak kenal orang banyak, tuh relasi, itu tuh penting banget di Indonesia mau itu dalam bentuk kerjaan atau bisnis. Nah, kalian tuh kadang males, malesnya di situ. Terus males upgrade diri, olahraga, makan sehat apa, baca buku. Jadinya apa? Akhirnya tuh lu jadi orang yang tidak berwibawa. Intinya sih kalau dari gue prinsipnya itu, jangan jadiin cita-cita itu tujuan, akhirnya itu ilusi. Gajinya 2 kali lipat UMR, 3 kali atau 4 kali lipat, mau itu dalam segi bisnis atau apapun. Itu bilang sukses. Lu mau ngomongin konten kreator, develop diri, udah bebas deh tuh. Banyak Gen Z ataupun anak-anak sekarang tuh ketipunya sama sosial media di situ sih. Orang sukses gini, orang sukses gitu, orang sukses gini, orang sukses gitu. Padahal ya lu kagak tahu dia, siapa tahu aja nyuci duit, orang tuanya kaya, bullshit apa segala macam, kita nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang bener-bener dari nol, ya paling satu dari nol. Mungkin juga ada yang cheating. Cheating tuh gimana sih? Ya dia punya kenalan yang sama-sama artis. Tapi udah, itu pesan dari gue, guys. Itu kayak sebenarnya kan ada Pesannya tinggal pepatah. Lo percaya gak sih semua orang punya waktunya masing-masing atau cuma nenangin diri aja? itu mah obat penenang doang sih. Lu punya waktu masing-masing di kuburan sih lu. Karena Lo kalau ya gak bingung di kuburan. bukan, maksudnya lu ngomongin gitu buat penenang yang tadi gue makanya itu buat penenang. Pada akhirnya tuh lu cuman nanti susah sendiri di kuburan ataupun lu nanti ngerepotin orang. Karena prinsip gue dari dulu gimana caranya gue gak ngerepotin orang aja sih. Gue mikirnya kayak gitu Tapi doang. kan katanya gak punya target. Ya semua orang punya ini sendiri. Ya cuman kalau lu nya diem aja bengang-bengong aja terus kayak yang tadi gue bilang kerja keras, kerja cerdas kenapa nggak disatuin? Kalau nggak pilih salah satu, tapi hasilnya harus kelihatan. Ya dong. Kalau nggak kelihatan berarti tandanya salah, ada yang salah dari situ. Iya memang. Bener kan? Salah Gitu aja. caranya.